Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dedap Cangkring Official, channel tentang pembuatan barongan. Dan kali ini ada sedikit informasi tentang bagaimana langkah-langkah atau tahap pembuatan gigi barongan. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di channel Dedap Cangkring Official. Sebelum melangkah ke beberapa alat-alat yang digunakan, alangkah baiknya sebelum membuat unton gigi barongan, kita sudah ada tersedia kayu yang akan digunakan. Keduanya yaitu penggambaran atau pengemalan gambar barongan, mulai dari garis lurus bagian tengah, terus pengemalan atau penggambaran pola gigi barongan yang kita inginkan, seperti posisi siung ini dan ini, terus antara gigi 6 lengkungan-lengkungan juga bisa dipertimbangkan lebih dahulu. Oke, kita lanjut. Alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk membuat atau mengukir gigi barongan? Yang paling utama yaitu tatah yang penguku ya, seperti ini. Untuk langkah pertama yaitu pembuatan list, yaitu untuk batasan-batasan tinggi rendahnya gigi yang bagian atas. Ini berfungsi sangat besar sekali, yaitu untuk bagaimana mengatur posisi gigi, mulai dari gigi tengah dan sampai bawah atau bum. Setelah itu kita lakukan mulai dari kanan atau kiri yang bagian sini, yaitu pemahatan bentuk gigi bum. Ini menurut saya ya, gigi bum ini terus pakai gigi yang ini yang kecil, lalu kita dasari, yaitu menurunkan bagian yang ini dulu. Lalu setelah itu kita pakai alat ini, terus juga susuk ini. Lakukan dengan hati-hati karena jangan sampai ukuran yang sudah jadi itu tertabrak oleh pahat. Setelah itu diberi garis lurus atau agar terlihat detail seperti ini dan seperti ini. Ketebalan harus sama bagian sini dan sini. Setelah bagian sini selesai, lanjut ke bagian yang kiri. Yang kiri juga sama. Ini namanya proses dasari bagian sini. Setelah kanan kiri selesai, kita gunakan, kalau yang saya sering gunakan yaitu alat sustruk yang ini. Kita garis dulu sini dan siung yang bagian kiri, agar tidak waktu penebalan bagian sini tidak melewati garis-garis bagian siung. Lalu kita gunakan alat ini, pahat yang ini, untuk menipiskan bagian sini dan sini sampai terbentuknya pola-pola gigi bagian tengah. Saat penipisan bagian sini, kalian juga harus sering melihat dari sisi samping, apakah sudah bagian yang ini dan yang ini, gigi yang tengah, dan bagian yang sini juga harus urut. Yang ini paling atas, terus disusul oleh gigi, dan bagian yang bagian unton yang bagian tengah sini itu harus turun ke bawah. Jangan sampai yang dikatakan itu gugut itu posisi seperti ini, masih kurang untuk penipisannya. Jadi barongan sekarang itu mungkin rata-rata yang hampir saya rasakan kurangnya yang bagian sini. Ini penting sekali karena dari samping ini terlihat
bagus, agar terlihat sangar juga harus melengkung atau turun ke bawah. Jangan sampai lurus seperti ini, itu gugut, kurang bagus. Itu menurut saya. Nah, setelah semuanya selesai, sisi pandang dari bagian samping juga harus melihat bagian gigi kanan dan kiri apakah sudah sama. Setelah semuanya selesai penipisan mulai dari sini dan sini, lakukan ini penyamaan ukuran gigi. Misalnya 3 cm semuanya juga harus 3 cm, 3,5 semuanya juga harus 3,5. Lakukan dari sini lagi untuk membentukkan gigi bam dengan menggunakan alat susruk yang besar ini. Juga jangan lupa menggunakan pisau atau pisau yang namanya ini larwalang juga. Banyak yang nyebut pisau raut seperti ini. Saya sering menggunakan cutter juga. Lalu kita bentuk gigi kecil dulu. Setelah ini selesai, kita masuk ke bagian yang paling inti, yaitu posisi siung. Posisi siung kalau bisa itu juga ikut miring, mengikuti alur jarak yang bagian untan bagian tengah ini, yang blak untuk lubang ini harus miring. Jangan sampai terlalu tegak karena dari samping tidak terlihat. Lakukan satu persatu, ada bagian sini dan bagian sini. Setelah itu semuanya selesai, tinggal bagian gigi yang tengah untuk menyerapatkan atau menyamakan posisi kanan dan kiri. Juga saya menggunakan susruk yang ini dan alat cutter. Kalau untuk ukuran barongan 60 seperti ini ya, biasa saya mengambil ukuran gigi tengah kurang lebih 7 cm. Semua saya gunakan ukuran 7 cm untuk ukuran 60. Semakin tinggi barongan juga semakin panjang posisi gigi. Dan juga kita harus pandai-pandai melihat posisi gigi ini sudah pas atau belum, atau masih terlalu panjang atau terlalu pendek. Setelah semuanya selesai bagian gigi, kita masuk ke bagian pembuatan list ini. Tapi sebelumnya haluskan yang bagian sini, lengkungan yang ini. Juga kita harus melihat apakah sudah rata kanan dan kiri. Nah, diratakan, lalu kita buat pola gambar melengkung seperti ini sampai bawah sini. Nah, sampai bawah sini. Kurang lebih tebalnya list ini setengah senti. Teman-teman bisa mengukur sendiri atau memberi arah-arah sendiri keperluan dari listnya itu seperti ketebalnya, terus dalamnya seperti apa atau berapa ukurannya, harus disesuaikan dengan atau melihat posisi bagian untonnya. Lalu setelah semuanya selesai, kita harus cek lagi bagian sampingnya. Kadang ini juga masih posisi maju, jadi kurang halus, kurang nyerapat. Kalau bahasa dari reoknya kurang melengkung atau kurang kuwung. Nah, setelah semuanya selesai yang bagian list, lalu masuk ke tahap pembuatan lubang penglihatan barongan. Di sini ya teman-teman, saya ngambil 6 cm itu dari garis atas. Untuk ketebalan lubangnya saya buat 1,5 bisa, tapi ya juga semuanya harus melihat posisi barongan ya. Kalau lengkungan ini saya nurut juga dari lengkungan rotan yang bagian atas ini. Jadi agar semuanya sesuai.
lakukan di bagian pojok ini dan sini sampai sini. Kita buat garis dulu agar tidak melewati garis seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan alat pahat yang ini lurus mulai dari sini dan sini agar tidak berbelok posisi arahnya. Lalu yang bagian sini, bagian lubang yang bagian bawah itu arahnya kalau bisa seperti ini ya, agar posisi pembarong juga bisa melihat bagian arah ke depan, dan bagian yang atas itu posisi arahnya seperti ini. Jangan sampai ke sini, nanti penglihatannya kurang. Lakukan dengan hati-hati karena ini sangat penting. Kalau sekali patah juga ini berbahaya. Nah, ini yang sangat penting. Pembagian lubangnya jangan sampai ini terlalu turun ke bawah. Ini maksimal kurang lebih saya ngambilnya 2,5 cm. Jangan sampai kurang dari 2 cm karena bahaya dan rawan patah yang bagian sini. Karena juga waktu posisi penggunaan barongan itu juga kita tidak ngerti ya, barongan itu digunakannya untuk apa, untuk aksesoris atau digunakan untuk main. Kadang yang paling sering bagian sini itu pecah atau ambrol ke bagian atas. Nah, setelah pelubangan selesai bagian sini, kasih lubang dulu untuk segrek atau gergaji ini. Ini kecil, teman-teman yang belum punya, ini dibuat juga bisa, beli juga ada. Nah, kita ngambilnya gergajinya ke sini dulu. Imbangan ya, bagian atas dan bawah. Perimbangan satu persatu sampai sini. Jangan sampai melewati atau menabrak bagian siung. Nah, sini. Lakukan pengelusan atau kerapian di bagian dalamnya. Seperti ini. Nah, agar garapnya juga bisa terlihat bagus. Lalu setelah ini lubangan bagian depan selesai. Nah, ini juga penting sekali. Yang bagian sini. Nah, kita zoom. Nah, juga harus memperhatikan posisi yang lengkungannya, juga belakangnya juga harus sama, ngikutin lengkungan bagian depan dengan dipahat sesuai dengan lengkungan. Ini juga sangat mempengaruhi kenyamanan dari pembarong. Nah, mulai dari lubang yang ini, nah, teman-teman bisa melihat posisi bagian dalamnya seperti ini. Setelah semuanya selesai, silahkan cek dulu bagian gigi mulai dari sini sampai depan apakah sudah sama. Setelah sama, lakukan pengecekan lagi karena juga harus teliti, posisi kanan kirinya juga harus sama. Nah, setelah selesai kita ambil rotan dan kita belah jadi dua, kita pelipet di bagian sini. Ini ya belum saya kasih pasang pelipet atau rotan di bagian bawah. Fungsinya juga untuk memperkuat bagian sini. Oke, sekian dulu, terima kasih video dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Ini informasi ini sangat penting dan inilah versi dadap cangkring. Jadi bila teman-teman punya cara tersendiri dan itu sudah nyaman dengan cara sendiri, maka lakukan dengan baik, hati-hati dan teliti. Terutama persiapkan dulu bahan dan alat-alat yang digunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, dan share di channel Dadap Cangkring Official.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.